Shumatsu no Valkyrie merupakan anime barbar yang berisikan pertarungan antara dewa melawan manusia, di mana para dewa menginginkan kehancuran bagi umat manusia karena dianggap terlalu tamak, serakah, dan ya gitulah. Namun salah satu Valkyrie yaitu Brunhilde menolak usulan tersebut dan dia mengusulkan untuk diadakannya pertarungan Ragnarok antara 13 perwakilan dewa menghadapi 13 perwakilan manusia. Pertarungan yang mewakili manusia disebut Einherjar, yang berarti pasukan satu orang. Nah, lantas siapa ajakah 13 perwakilan manusia tersebut? Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama Lubu. Lubu merupakan petarung pertama yang dipilih oleh Brunhilde dalam turnamen Ragnarok, di mana Lubu bertarung melawan Thor, sang dewa petir. Lubu diketahui merupakan salah satu jenderal terkuat dalam sejarah Tiongkok, di mana ia hidup pada abad kedua Masehi, tepatnya pada masa dinasti Han. Nah, Lubu dikenal sebagai sosok panglima yang haus akan pertarungan. So, selama hidupnya, ia terus mencari lawan yang sepadan untuk diajak sparring guys. Namun apa daya, hal itu tak kunjung ada. Well, karena tak ada lagi orang yang bisa menandinginya, ia pun memilih dieksekusi mati. Nah, seperti yang kubilang tadi, keinginannya untuk bertarung dengan lawan yang tangguh akhirnya terpenuhi. Setelah kembali dihidupkan dan berpartisipasi di Ragnarok, ia pun dapat lawan yang tangguh dan bertarung mati-matian dengan sang dewa petir. Namun sayang guys, ia harus kalah di pertarungan itu. Kalahnya pun tragis pula. Mati kehilangan kedua tangan dan juga kepala. Nah, untuk kekuatannya, buset, banyak bener guys. Mungkin ku bahas 1-2 aja kali ya. Pertama, Skypiercer. Ini adalah senjata ilahi perwujudan dari Valkyrie keempat, Rakdris, yang bentuknya itu seperti tombak. Nah, kemampuannya adalah dapat menghancurkan segala bentuk pertahanan, bahkan dapat menghancurkan Jump River yang diklaim sebagai pertahanan terkuat di surga. Dan yang kedua, Sky Eater, kemampuan membelah langit dengan menggunakan tombaknya tadi. Adam. Kalau ngomongin karakter satu ini agak sensitif ya, soalnya ada kaitannya dengan keagamaan. Tapi ya udah deh, kalau Adam versi anime ini adalah manusia pertama yang diciptakan sekaligus leluhur bagi umat manusia. Adam awalnya manusia yang tinggal di surga, namun karena sang istri dituduh memakan buah terlarang, dia dan istrinya pun diusir dari surga. Adam awalnya akan bertarung dengan Shiva, akan tetapi diganti menjelang pertandingan. Digantinya sama siapa? Zeus bro. Nah, Zeus ini kayaknya udah ngebet banget pengen gelut. Mungkin dia udah gatel kali ya pengen nonjok orang. Nah, Adam diberkahi dengan kemampuan yang unik, yaitu meniru segala macam gerakan. Akan tetapi, kekuatannya itu memiliki batasan dan akan merusak matanya jika digunakan secara berlebihan. Tapi secara overall sih, pertarungan itu bisa dibilang seimbang ya. Dia emang kalah, tapi masih bisa berdiri guys, sedangkan Zeus lemas tak berdaya. Nah, senjata ilahinya apa? Berupa knuckle gitu guys, bernama Knuckle Duster, yang diberikan oleh Valkyrie ketujuh, Reginlave. Nah, kemampuannya itu adalah nggak diketahui guys. Paling ya gitu doang, dapat melukai dewa. Sasaki Kojiro. Bapak-bapak tua satu ini merupakan samurai Jepang yang hidup di era masa Sengoku hingga awal masa Edo. Nah, selama hidupnya ia tidak punya prestasi yang mentereng. Ia kerap kalah dari lawan-lawannya, salah satunya adalah Miyamoto Musashi. Akan tetapi rupanya hal itu sengaja dilakukannya guys, agar ia mempelajari teknik dari para lawan-lawannya. Nah, sekarang terbukti kan, dia menjadi pendekar pedang terhebat saat ini. So, dalam Ragnarok, ia menghadapi Poseidon yang merupakan dewa laut. Nah, untuk pertarungannya sendiri cukup seru sih, walau awalnya kecapean, tapi dia tetap menang. Di mana Kojiro menggunakan semua teknik yang sudah ia pelajari, sehingga sang dewa Poseidon hanya bisa pasrah. Untuk senjata ilahinya, Kojiro memiliki volunteer berupa pedang bernama Monohizo Zao yang perwujudan dari Valkyrie kedua, His. Nah, senjata ini memiliki dua mode guys, yaitu mode satu senjata yang ukurannya tuh panjang dan mode dua pedang yang ukurannya itu ada yang panjang, ada yang pendek.
Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan pembunuh berantai yang terkenal di London sekitar abad ke-19. Nah, kebanyakan para korbannya merupakan para pelacur. Alasannya kenapa? Ada sangkut pautnya sama masa lalunya, guys. Sosok Jack the Ripper masih misteri sebab dia tidak pernah ditangkap, bahkan identitas aslinya tidak pernah terungkap. Jadi Jack itu nama palsunya yang ia ambil dari nama pembunuh berantai Luke Evans. Nah, si Luke Evans itu dijuluki Jack the Ripper. Jack memiliki masa lalu yang kelam. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan pelacur, termasuk ibunya yang merupakan pelacur. Meskipun begitu, ibunya sangat menyayangi si Jack, sehingga membuat Jack sangat mengagumi ibunya. Namun itu cuma sementara, guys. Suatu ketika, sang ibu mengetahui bahwa ayah biologis Jack menikah dengan orang lain. Padahal dulu ia berjanji untuk menikahi sang ibu. Sontak membuat ibu Jack marah hingga membuatnya menjadi gila, sampai-sampai tak menyayangi Jack lagi. Nah, hal itulah yang memicu Jack untuk menjadi pembunuh yang menanggarkan para pelacur. So, dalam Ragnarok, Jack the Ripper akan melawan Herakles, sosok pahlawan manusia yang diangkat menjadi dewa. Nah, siapa yang menang? Jack the Ripper, coy. Yang awalnya aku berpikir, kayaknya Herakles lah yang menang. Soalnya Herakles ini baik, guys, walaupun di pihak dewa. Untuk pertarungannya sendiri cukup menegangkan, karena si Jack ini pintar dalam menyembunyikan kemampuannya, sehingga membuat Herakles kewalahan, bahkan satu tangannya hilang gara-gara kena tipu si Jack. Ya, meskipun Jack menang ya guys, tapi tidak ada satupun orang yang senang, bahkan pihak manusia. Ya emang sih, dari awal nih orang gak diterima, tapi meskipun gak diterima ya guys ya, setidaknya dapatlah satu cewek. Nih kalian lihat, Valkyrie yang sebelumnya bertarung sama dia malah jadi selirnya. Jack adalah tipe petarung ala-ala assassin gitu, dengan memanfaatkan bermacam perangkap untuk melukai lawannya. Nah, salah satunya adalah kabel benang yang sangat tipis. Terus selain itu, dia juga memiliki jurus mata Byakugan. Maksudnya Soul Eye, yang memungkinkan dia untuk melihat emosi seseorang dalam bentuk warna. Nah, kalau untuk senjata sucinya, dia memiliki volunteer bernama Gloves, atau sarung tangan yang diberikan oleh Valkyrie ke-11 Hawk. Nah, kemampuan dari volunteernya ini merubah apapun ia sentuh menjadi senjata. Raiden Tamemon. Raiden Tamemon merupakan pesumo terhebat dalam sejarah Jepang. Dia hidup pada masa Edo yang memiliki perawakan tinggi besar berotot. Nah, selama karir sumonya, ia berperingkat Ozaki dan selalu mendominasi pertarungan selama hampir 2 dekade. Raiden memiliki nama asli Tarokichi Seki yang dulunya itu memiliki kelainan pada otot yang membuat dia tidak bisa berdiri sampai umur 2 tahun. Namun berkat dukungan dari orang tuanya, akhirnya dia bisa mengendalikan otot tersebut dan kini menjadi kekuatannya. Nah, suatu hari, kampung halamannya dilanda kelaparan hebat yang membuat Raiden harus pergi ke luar desa guna menyelamatkan kampung halamannya. So, dengan begitu, dia pun memutuskan untuk menjadi pesumo. Well, di Ragnarok, Raiden akan bertarung melawan Shiva, sang dewa penghancur. Namun sayang, ia harus kalah guys dalam pertarungan itu. Dan kalahnya pun tragis, mati dengan kehilangan kepala. Tapi overall sih, pedangan ini seru ya. Teknik bela diri melawan teknik bela diri. Untuk senjata ilahinya, dia memiliki volunteer bernama Mawashi yang diberikan oleh Valkyrie ketiga, Truth. Nah, kemampuan dari volunteernya itu adalah dia mampu menggunakan seluruh kekuatan ototnya tanpa terhalang kondisi fisik, serta mendapatkan kendali penuh atas otot-ototnya. Ya, intinya sih jadi lebih powerful gitulah guys. Buddha merupakan pendiri ajaran agama Buddhisme. Dia awalnya merupakan sosok manusia dari keluarga bangsawan dengan nama Siddhartha Gautama. Dan sejak lahir, dia sudah diramalkan akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan. Nah, sehingga apa yang ia mau segalanya terpenuhi. Nah, meskipun hidup enak, ada satu momen yang membuatnya sadar akan arti kehidupan. Dan momen tersebut adalah saat sang kakak meninggal. So, atas kejadian itu, ia pun memilih untuk meninggalkan semuanya yang ia punya, harta, tahta, semuanya, dan mengembara sembari mengajarkan orang-orang menuju nirwana.
Dalam turnamen Ragnarok, dia awalnya ada di kubu dewa, namun tiba-tiba pindah haluan dan berpihak pada manusia. Sontak, panitia kaget kan? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kamu udah didaftarin di kubu dewa, nggak bisa pindah senatnya. Tapi ya gitu guys, dia kekeh pengen membela manusia. So, yaudah, dia pun membela manusia dan melawan Zero Fuku, sang dewa keberuntungan. Untuk kekuatannya sendiri, waduh, banyak guys. Mungkin ku bahas satu aja kali ya, yaitu Six Rims Staff, senjata berbentuk tongkat yang menyimpan 6 kekuatan Buddha, yang bentuknya itu berubah-ubah tergantung emosinya. Seperti yang pertama ada tombak emas, kedua tongkat berduri, ketiga pedang pendek, keempat perisai, kelima sabit raksasa berkepala singa. Namun bentuk ini tuh hanya bisa didapat ketika Buddha diliputi kebencian. Dan untuk yang keenam, nggak tahu guys, udah aku cari-cari nggak nemu. Qin Shi Huang. Nama asli karakter satu itu adalah Yin Zheng, sedangkan Qin Shi Huang sendiri merupakan gelar yang ia dapat karena berhasil menyatukan Tiongkok yang sebelumnya itu Tiongkok terbagi dalam beberapa kerajaan. Cerita hidup Qin Shi Huang sendiri begitu menyedihkan. Dia adalah pangeran yang terbuang karena ayahnya mengalami kekalahan dalam perang, sehingga dia diasingkan dan diurus oleh wanita bernama Chun Yan, yang awalnya wanita itu membenci dirinya lantaran sang anak mati di tangan keluarga Chizu. Nah, lambat laun, karena sering bersama-sama, Chun Yan mulai menerima Qin Shi Huang, dan kini dia sudah menganggap Qin seperti anaknya sendiri. Namun sayang guys, Chun Yan harus meninggal akibat ditusuk oleh prajurit Zhao. Nah, atas kejadian itu, Qin Shi Huang bertekad untuk menjadi kaisar terhebat di dunia. Dalam turnamen Ragnarok, Qin Shi Huang bertarung melawan Hades, sang dewa dunia bawah. Pertarungan ini sungguh seru guys, asli. Walaupun awalnya agak berat sebelah ya, tapi di akhir lumayan mantap. Dimana Qin Shi Huang berhasil menang guys dalam pertarungan ini, meskipun harus kehilangan satu tangannya. Nah, untuk senjata ilahinya, dia memiliki volunteer bernama Almighty Scolder, yang diberikan oleh Valkyrie ke-10 Alvitir. Volunteernya ini berupa baju jirah yang kekuatannya itu memberikan pertahanan luar biasa kepada Qin Shi Huang dan juga memaksimalkan potensi seni bela dirinya. Oh iya, satu lagi guys, dia juga memiliki teknik mata yang OP, di mana teknik matanya itu memungkinkan dia untuk melihat ki dalam tubuh seseorang. Nikola Tesla. Nikola Tesla merupakan ilmuwan jenius beretnis Serbia yang hidup pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Tesla lahir di Kroasia, cuma saat itu masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria. Lalu kemudian ia pindah dan menetap di Amerika. Dia adalah ilmuwan yang paling terkenal sepanjang masa berkat penemuan energi listrik yang mendunia. Nah, makanya dia juga dijuluki sebagai Child of Light. Dalam Ragnarok, Nikola berhadapan dengan Beelzebub, iblis mematikan pengendali gravitasi. Nah, cuma sayang guys, dia kalah dalam pertarungan itu. Padahal mah dikit lagi loh mau menang, tapi ya malah mati kena tusuk. Di pertarungan itu, Nikola benar-benar show off. Dia melakukan segala cara agar menang, sedangkan musuhnya hanya bisa bertahan. Nah, salah satu kemampuan yang membuat musuhnya itu repot tentu jurus bernama Tesla Warp, yang memungkinkan dia untuk teleportasi ke musuhnya langsung guys, sambil melancarkan pukulan listrik. Nah, adapun senjata suci yang ia miliki adalah Super Automaton B, pemberian dari Valkyrie ke-9 Gondul. Nah, yang mana volunteernya itu berupa baju besi, yang kalau aku lihat-lihat sih kayak Robocop ya. Tuh lihat, di dadanya ada kompasnya cuk. Terus di kanan dan kiri tangannya ada semacam kayak kipas baling-balingnya guys. Kalian jangan ketawa, karena kemampuan baju besinya ini, keren banget. Dimana Nikola dapat bergerak dengan cepat, terus dia juga bisa berteleportasi dan juga mengeluarkan serangan listrik. Leonidas. Leonidas merupakan salah satu raja Sparta pada zaman Yunani kuno. Namanya terkenal dalam perang Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Persia mencoba menyerang Yunani. Nah, cerita lengkapnya tuh begini.
Leonidas sangat membenci Apollo dikarenakan saat Yunani diserang oleh Persia, Dewan Kota Sparta tidak mengizinkan adanya perang karena saat itu lagi ada pesta penghormatan untuk dewa Apollo. Namun Leonidas tidak peduli, mau itu dewa sekalipun dia tetap maju. So, Leonidas pun turun ke medan perang, diikuti 300 pasukan Sparta menghadapi 300.000 pasukan Persia. Dalam Ragnarok, Leonidas bertarung melawan Apollo, sang dewa matahari. Nah, awalnya dia nggak mau tuh ikut turnamen, tapi setelah mengetahui kalau lawannya itu Apollo, dia berubah pikiran dan bersedia menjadi petarung ke-9. Untuk jalannya pertandingan, ya lumayan sih ya. Di awal-awal, Leonidas udah ngegas dengan melancarkan beberapa serangan melalui tameng yang bisa berubah-ubah bentuk. Namun kampretnya, si Apollo menghindari semua serangan itu guys. Terus menghindarnya pakai gaya lagi. Ngeselin. Di akhir pertarungan, mereka saling adu serangan tuh. Dan Leonidas menggunakan serangan terkuatnya, yaitu Shield of Truth. Namun sayang, dia kalah, kena pukul di bagian perut. Adapun senjata ilahi yang dia miliki adalah Aspis Shield yang diberikan oleh Valkyrie kelima, Gerolul. Yang kemampuannya itu dapat merubah bentuk tamengnya menjadi berbagai bentuk senjata. Ada yang palu, ada juga yang bergerigi. Shoji Okita. Okita Shoji merupakan kapten unit pertama Shinsengumi. Tau nggak Shinsengumi? Itu loh, polisi khusus Jepang yang dibentuk pada akhir masa Edo. Nah, Shoji ini merupakan salah satu pendekar pedang terhebat di Shinsengumi. Namun sayang guys, akibat penyakit tuberkulosis, ia pun meninggal. Dalam Ragnarok, Shoji berhadapan dengan Susanoo no Mikoto yang merupakan dewa badai. Dan untuk jalannya pertandingan, wah ini sih seru banget ya, berasa nonton Rurouni Kenshin coy. Soalnya samurai versus samurai kan, saling adu pedang gitu. Tapi itu di awal sih, pas Shoji mengeluarkan kekuatan iblisnya, wah kok malah jadi kayak Demon Slayer. Mana Shoji mirip Tanjiro lagi. So, di pertarungan ini, Shoji menang guys, dengan menggunakan jurus bernama Tenso Sandazuki yang menusuk Susanoo berkali-kali. Tapi selepas pertandingan sih, Shojinya ikutan meninggal juga. Nah, namun berkat pertolongan Izanagi, dia pun hidup kembali. Kalau untuk senjata sucinya, bernama Katana, yang diberikan oleh Valkyrie ke-6, Skullmoth. Yang mana volunteernya ini memiliki kemampuan mengumpulkan seluruh teknik berpedang dalam satu serangan. Jadi satu serangan itu berasa kayak make 10 serangan. Shimohaya. Shimohaya merupakan seorang tentara Finlandia yang dikenal sebagai sniper terkuat sepanjang sejarah. Namanya sangat ditakuti guys, karena dia berhasil membunuh pasukan Soviet yang berjumlah 4.000 prajurit, sedangkan dia hanya memiliki 32 prajurit. Dan lebih gilanya lagi, tembakannya itu 100% akurat. Makanya dia dijuluki sebagai The White Death. Namun jauh sebelum menjadi prajurit, dia awalnya hanyalah seorang petani biasa yang dipaksa ikut wajib militer karena Finlandia lagi diinvasi Uni Soviet. Nah, dia meninggal pada tahun 2002 guys. Dalam Ragnarok, Shimo bertanding melawan Loki, di mana dalam pertarungan itu, belum tahu guys siapa yang menang, karena sampai video ini dibuat, mereka masih bertanding. Nah, untuk senjata sucinya bernama M2830 Rifle yang diberikan oleh Valkyrie ke-12 Radgrid, yang memiliki kemampuan sejauh ini sih masih normal-normal aja guys, kayak dapat melukai dewa. Tapi untuk kedepannya sih belum tahu ya, kan masih berjalan. Michel Nostradamus. Michel merupakan seorang pengarang dan peramal terkenal asal Perancis. Karyanya yang paling terkenal adalah Les Prophéties yang terbit pada tahun 1555. Dan setelah beberapa tahun kemudian, ramalannya cukup akurat guys. Banyak kejadian yang emang terjadi, seperti kebakaran besar London, revolusi Perancis, kebangkitan Napoleon, dan Hitler. Dalam Ragnarok, Michel belum bertanding. Kalau kata Brunhilde sih, dia kartu jokernya, jadi harusnya kuat lah ya. Dan itu terbukti, dia mampu menghancurkan gerbang Bifrost, di mana gerbang Bifrost sendiri adalah gerbang penghubung dua dunia. Dia juga jago dalam hal menyamar. Terlihat ketika ia dengan sempurna menyamar sebagai Brunhilde tanpa disadari oleh Gol.
Dan satu lagi guys, dia juga seorang dokter karena dia adalah orang yang merawat Siegfried, pacar dari Brunhilde. Kalau senjata sucinya mah belum tahu guys, kan dia belum bertanding. Sakata Kintoki. Sakata merupakan samurai legendaris dalam cerita rakyat Jepang yang hidup pada zaman Heian. Nah, salah satu kisah legendarisnya yang terkenal adalah dia berhasil mengusir iblis jahat bernama Shuten Doji. Karakter satu ini baru muncul beberapa kali doang guys, 2 atau 3 gitu. Jadi info mengenai karakter satunya itu belum banyak, tapi untuk penampilannya udah ada, dimana dia adalah pria muda yang tinggi berotot. Kalau untuk senjata suci dan kekuatannya, belum ada guys. Grigori Rasputin. Grigori merupakan seorang biarawan dan tabib berkebangsaan Rusia. Dia berteman dekat dengan keluarga Nicholas II, kaisar terakhir Kekaisaran Rusia. Dia membawa pengaruh besar kepada Kekaisaran Rusia karena dia adalah orang yang bertugas menyembuhkan penyakit putra mahkota Tsar yang saat itu menderita penyakit hemofilia. Udah sih guys, gitu doang. Untuk gambarnya pun tidak ada, jadi ya mohon maaf ya. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai 13 perwakilan manusia dalam anime Sumatsu no Valkyrie. Tapi kalau dibilang 13 sih, enggak juga ya. Soalnya satu karakter pindah haluan, jadi harusnya 14. So, ya udahlah ya. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.